Kemudian metode pengenalan pola ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada prinsipal komponen analisis, yakni teknik pembelajaran tanpa pengawasan yang banyak digunakan untuk menangkap varians berbeda yang ada dalam kumpulan data dengan membentuk kombinasi linear dari variabel asli. Dan yang kedua ada linear discriminant analysis, yakni algoritma statistik terbimbing yang terkenal karena kemampuannya menghitung diskriminan linear dengan mempertimbangkan hamburan dalam kelas dan antar kelas. Yang ketiga, support vector machine, yaitu teknik statistik terbimbing yang dapat digunakan untuk tugas klasifikasi dan regresi. Dan yang keempat, ada random forest, yakni sebuah algoritma pembelajaran ensemble bekerja dengan menggabungkan metode backing dengan pemilihan variabel acak untuk menciptakan model prediktif yang kuat. Dan yang kelima, ada multi-layer perceptron neutral network, yakni dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan pencocokan input-output dalam jaringan syaraf, khususnya dalam kasus yang melibatkan hubungan nonlinear. Lalu yang selanjutnya ada analisis data. Nah, dalam penelitian ini, berbagai metode analisis data seperti PCA, Principal Components Analysis, LDA, Linear Discriminant Analysis, SVM, Support Vector Machine, RV, Random Forest, dan MLPNN, Multilayer Perceptron Neutral Network, digunakan untuk mengolah data. Semua metode tersebut dijalankan menggunakan bahasa pemrograman Python versi 3.10 yang dikenal luas untuk analisis data dan pembelajaran mesin. Untuk membandingkan dua kelompok data, digunakan uji T-independen yang bertujuan menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelompok tersebut. Hasil dianggap signifikan secara statistik jika nilai P kurang dari 0,001, menunjukkan kemungkinan hasil terjadi secara kebetulan sangat kecil. Selain itu, grafik statistik hasil analisis dibuat menggunakan perangkat lunak Origin 2021 dari Origin Lab Corporation, Massachusetts, AS, atau Amerika Serikat. Lalu yang pertama, respon sensor. Nah, eh, dari kurva di samping dapat dilihat kurva tersebut menunjukkan perkembangan waktu sumbu X dan nilai respon sensor dalam volt V dalam sumbu Y yang diukur berdasarkan penyerapan gas sampel phases oleh sensor. Terus grafik di samping dapat dilihat pada gambar A, menunjukkan nilai suhu dan kelembapan yang diamati di ruang sensor selama pengukuran. Kondisi lingkungan untuk mengekstraksi bau sampel tinja dikontrol dengan cermat, dengan suhu dipertahankan pada 35,73 plus minus 1,8 derajat Celcius, dan kelembapan pada 49,23 plus minus 5,01% RH. Kondisi lingkungan ini dipilih untuk memastikan konsistensi dan meminimalkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi respon sensor. Kemudian dari 9 data didapat ini yang B itu nilai keseluruhan data. Itu untuk nilai suhu dan kelembapannya. Kemudian untuk yang A ini adalah rata-rata dari 9 data yang di gambar B. Lalu, selanjutnya yang kedua ada PCA dan LDA untuk pengurangan dimensi dari data. Eh, untuk menilai distribusi data secara komprehensif, analisis komponen utama PCA dilakukan pada parameter statistik berjendela yang dinormalisasi yang diekstraksi dari perangkat Sinus. Eh, Dapat dilihat dari gambar C, gambar tersebut menunjukkan plot skor PCA dengan dua PC, PC1 dan PC2, bersama-sama menyumbang 83,63% dari total variabilitas data. Hasil PCA mengungkapkan sedikit tumpang tindih antara sample phases sepsis positif dan sepsis negatif, terutama di wilayah tempat PC1 dan PC2 mendekati 0, PC1 dan PC2. Hasil yang tumpang tindih tersebut menunjukkan adanya kesamaan yang signifikan dalam komposisi VOC antara sample phases PS atau sepsis positif dan NS atau sepsis
negatif yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor umum seperti wilayah geografis, asal patogen, atau proses pemberian makanan antara neonatus yang disertakan.